Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Mohon Bapak Ibu mendampingin putra-putrinya. Nah, sebelum belajar kita membaca dulu Fatihah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri YLPIK, orang tua, guru dan kita semua. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Sayyidina Muhammadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum belajar kita membaca doa dulu sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kelas 5 semester 1 bersama Bu Guru Bu Aini Hidayah. Nah, apakah tujuannya? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mengetahui cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, siswa mengetahui tentang makna pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun. Kita lanjut pelajaran pertama tentang bahasa IPA, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara kita bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Menjaga kesehatan organ peredaran darah harus dilakukan agar tidak sampai mengalami gangguan kesehatan. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah perlu ditularkan kepada orang lain, mulai dari keluarga kita hingga kepada masyarakat. Nah, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah secara garis besar yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama berolahraga. Yang kedua, menjaga pola makan. Pola kita berarti harus teratur makannya. Yang ketiga, memperhatikan jenis makanan. Jenis makanan yang kita konsumsi tidak boleh banyak bahan pengawetnya. Nah, sebagai contoh penyakit jantung ya. Penyakit jantung, bagaimana caranya untuk menghindari penyakit jantung? Yang pertama, berhenti merokok, mengontrol tekanan darah tinggi, mengontrol gula darah, menerapkan pola hidup sehat, dan terakhir menjaga kadar kolesterol. Jadi apabila orang tua kita atau nenek-nenek kita yang sudah mempunyai penyakit jantung, kita berarti ada keturunan untuk penyakit jantung. Jadi hindari. Ini untuk cara menjaganya ada 5 hal yang harus kita hindari. Penyakit berikutnya yaitu anemia. Anemia itu berarti penyakit kurang darah.
Bagaimana caranya? Yang pertama, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Melakukan olahraga secara rutin atau teratur, memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh, dan membatasi asupan makanan yang berlemak. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Oke, sudah siap? Tetap semangat. Yuk, guru lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang pantun. Ini hal yang baru untuk kalian. Yuk, apakah pantun itu? Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama. Nah, ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh lebih dari 12. Berikutnya, baris ketiga dan keempat disebut isi. Bersajak rima A atau AB. Baris 1 dan baris 2 disebut sampiran. Dalam satu bait ada 4 baris. Nah, ini ada 5 ciri-ciri pantun. Untuk lebih memahami, yuk perhatikan contoh pantun berikut ini. Nah, Bu Guru akan membaca pantun ya, contoh pantun. Bunga mawar, bunga melati, harum wangi tumbuh di taman. Orang sabar dan baik hati pasti disukai oleh teman. Nah, sekarang perhatikan. Di sini di baris pertama dia diakhiri dengan ti, dan baris ketiga dia juga diakhiri dengan kata suku kata ti. Nah, berarti sama. Ti sama dengan ti, baris 1 dan baris 3. Baris kedua dan baris keempat dia juga mempunyai akhiran yang sama, yaitu an. Yang keempat an. Nah, man ya, man dan man. Bersajak B. Mengapa diberi bersajak B? Karena baris 1 dan baris 2 tidak sama dengan baris 2 dan baris 4. Jadi diberi bersajak A B A B. A B A B. Nah, yuk. Nah, baris pertama dan baris kedua disebut baris sampiran. Baris ketiga dan baris keempat disebut baris isi. Tuh ciri-cirinya. Yuk kita lanjutkan melihat ciri-cirinya. Mari kita menghitung banyaknya suku kata ya. Masih pantun yang sama. Nah, di sini ada berapa baris? 4 baris, betul sekali. Nah, 4 baris ini disebut satu bait. Satu bait berisi 4 baris. 1, 2, 3, 4. Yuk kita sekarang menghitung suku katanya. Baris pertama, bunga mawar, bunga melati. Berapa? 9. Berarti tidak lebih dari 12 ya. Yang kedua, harum wangi tumbuh di taman. 9 juga. Nah, ketiga, orang sabar dan baik hati. 9 juga. Yang terakhir, pasti disukai oleh teman. Nah, sama ya, 9 suku kata. Begitulah cara menghitung banyaknya suku kata. Bu Guru lanjutkan contoh pantun berikut ini. Nelayan melaut memancing ikan, banyak pula hasil tangkapan. Jangan asal punya kegemaran, kegemaran haruslah menguntungkan. Yuk kita perhatikan akhiran setiap barisnya. Baris pertama berakhiran an, baris kedua berakhiran an, baris ketiga berakhiran an, dan baris keempat berakhiran an. Berarti keempat barisnya mempunyai akhiran yang sama. Ya,
mempunyai akhiran yang sama, berarti diberi bersaja A, dan A. Kenapa? Karena mempunyai akhiran yang sama. Bu Guru punya pertanyaan. Nah, ada berapa baris pantun di atas? Berapa, Nak? Betul sekali. Ada 4 baris. Pertanyaan berikutnya. Pantun di atas bersaja. Sudah disebutkan Bu Guru tadi ya, karena berakhiran mempunyai suku kata akhiran yang sama, jadi bersaja A, dan A. Nah, berikutnya, baris keberapakah letak sampiran? Sampiran, ayo. Iya, betul sekali. Pada baris 1 dan 2. Pertanyaan berikutnya, baris keberapa letak isi? Betul sekali, baris ketiga dan keempat. Baris keempat ada berapa suku kata? Yuk kita hitung bersama-sama. Kegemaran haruslah menguntungkan. Ada berapa? Betul sekali, 11. Berarti tidak lebih dari 12 ya. Yuk Bu Guru lanjutkan. Jenis-jenis pantun ada 9. Yang pertama, pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi menasehati seseorang. Yang kedua, yaitu pantun muda, pantun yang diperuntukkan bagi kaum remaja, biasanya berhubungan dengan masalah cinta. Yang ketiga, yaitu pantun jenaka. Pantun itu bertujuan untuk menghibur seseorang, artinya lucu-lucu. Yang keempat, yaitu pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi tentang tebak-tebakan. Berikutnya yang kelima, yaitu pantun agama yang berisi tentang agama. Selanjutnya pantun keenam, pantun dagang, yaitu pantun yang berkata-kata merefleksikan nasib. Yang ketujuh, pantun adat yang menggunakan gaya bahasa bernuansa daerah. Selanjutnya, pantun kepahlawanan, yaitu pantun yang berisi tentang semangat kepahlawanan. Yang terakhir yaitu pantun anak, pantun yang diperuntukkan untuk anak-anak. Yuk, perhatikan pantun di bawah ini, kemudian bersama-sama menjawab tergolong apakah pantun tersebut. Pantun yang pertama. Naik kereta berkuda 4, mampir ke toko membeli baju. Hai kawan, ayo hidup sehat dengan cara tidur tepat waktu. Kira-kira itu pantun apa? Betul sekali, pantun nasihat, karena menasehatin kita ya, memberi hal-hal yang baik untuk kita. Pantun berikutnya, kakak makan durian Medan, durian loncat seperti katak. Kalau tidak pandai berdandan, lama-lama kayak kuntil anak. Apa anak? Betul sekali, karena lucu ya, jadi pantun jenaka. Nah, itulah materi yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sebelum Bu Guru akhiri, kita baca wal asri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, sampai jumpa, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.